Selamat sore saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mencarap. Di sini saya ingin mencoba untuk menganalisa dan berbagi pendapat kepada saudara-saudaraku di sini tentang adanya isu ataupun informasi yang diperoleh oleh petinggi Indonesia, yang dimana informasi ini pernah disampaikan secara tegas oleh Bapak Prabowo bahwa intelijen asing telah bekerja saat ini dan mengatakan dan menargetkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan segera bubar pada tahun 2030. Hal yang serupa juga pernah disampaikan oleh Menko Polhukam yaitu Mahfud MD bahwa beberapa negara asing internnya telah bekerja di sini dan ingin membuat negara Indonesia bubar pada tahun 2030. Berarti ada sekitar 5 tahun lagi mereka menargetkan Indonesia bubar. Kalau kita lihat, sepertinya informasi ini sudah mulai berjalan dan merangkak pelan-pelan, di mana pion catur pertama telah dimainkan. Siapakah pion-pion tersebut? Pion-pion tersebut secara gamblang dan kita lihat terus-menerus Roy Suryo, Resmond Sianipar, Dr. Tifa, dan beberapa lagi terus-menerus menargetkan Bapak Jokowi dengan hal yang sepele, yang dimana intel-intel Amerika itu, setelah saya berpikir-pikir, setelah saya analisa, bahwa masa Bapak Jokowi lah suatu usaha yang paling kuat yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk merangkul semua wilayah Indonesia, di mana selama ini wilayah pinggiran seperti Papua, NTT, Kalimantan, dan Sumatera tempat saya dianaktirikan. Banyak pembangunan di daerah Pulau Jawa. Sementara hasil-hasil tambang diambil dari wilayah luar Pulau Jawa. Jadi apa yang dilakukan Bapak Jokowi kalau kita sadari serta-merta hanya untuk merangkul, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar rencana para intel tersebut tidak berhasil untuk menghancurkan Indonesia. Sehingga semasa pemerintah Bapak Jokowi mulailah orang-orang Papua merasa menjadi warga negara Indonesia. Mulailah dari orang-orang Timur-Timur, yang orang NTT merasa menjadi warga negara Indonesia. Kalimantan juga seperti itu, dan daerah saya juga seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa Kalimantan, Papua, NTT, Sulawesi, Sumatera ini merupakan bagian dari Indonesia, tidak ada lain cara yang terbaik satu-satunya itu membangun infrastruktur. Dengan pembangunan infrastruktur yang secara masif, baik di Papua, di NTT, di Kalimantan, dan daerah saya, itu sudah jelas menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa. Jadi saudara-saudaraku yang merasa cinta Indonesia dan ingin mempertahankan Indonesia ini, ayo kita lawan Roy Suryo, Resmond Sianipar, Dr. Tifa, dan para penerawan yang menginginkan Gibran turun. Ini harus kita lawan saudara-saudaraku. Tidak ada pilihan lain. Mereka ini adalah catur-catur pion-pion yang sedang dimainkan, sedang dijalankan karena orang-orang yang seperti ini, mereka ini hanya peduli dengan dirinya sendiri dan golongannya. Dia tidak peduli dengan keutuhan bangsa ini. Justru dia kalau seandainya negara Indonesia ini bubar, mungkin mereka dapat keuntungan, mungkin ada yang jadi presiden di suatu daerah tertentu, atau jadi menteri, atau mendapatkan uang, ya kita tidak tahu. Atau mereka tujuannya hanya uang semata. Ini mereka sudah bermain catur ini. Dan lihat
Sekarang kita lihat di TikTok, saudara-saudaraku suku Aceh ya, suku Aceh ya, saya dari Medan ya, kita tetangga. Banyak berkeliaran di TikTok, sudah mulai Aceh ingin merdeka, ingin merdeka. Mereka sudah mengadakan pertemuan di Amerika sana, difasilitasi oleh Amerika dan PBB untuk menyampaikan dengan haknya. Saya hanya mengatakan, kalian suku Aceh ya, kalian mungkin sebagian kecil yang ingin merdeka, tapi saya hanya mengatakan kepada kalian, kita itu sama-sama bersatu mendirikan negara kesatuan Indonesia ya. Sama-sama kita kemarin itu dijajah Belanda, sehingga sepakat berjuang bersama-sama melawan penjajah, dan Aceh ikut serta di situ untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah jelas. Masa tsunami yang kemarin Aceh hampir hancur, luluh lantah ya. Apa kurang cukup lagi korban jiwa setelah tsunami? Apakah kalian rakyat Aceh mau diprovokasi sama orang-orang yang tinggal di luar negeri sana ya? Kalian ini sekarang Provinsi Aceh sudah 70%, sudah enak, sudah saya bilang sudah daerah khusus. Mau merdeka mau gimana lagi ya? Saya takutnya masyarakat Aceh terprovokasi dan kembali lagi seperti dulu ya. Jadi Indonesia itu nggak pernah menjajah Aceh. Jadi di TikTok saya lihat Indonesia menjajah Aceh, salah ya. Tolong saudara-saudaraku masyarakat Aceh ya, kalian harus banyak baca, pintar sedikit, bahwa Aceh, orang suku Batak, Melayu dan lain sebagainya kemarin yang dalam jajahan Belanda itu bersama-sama untuk sepakat mendirikan suatu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini beda dengan orang Malaysia. Orang Malaysia itu tidak pernah berjuang merebutkan kekuasaannya. Kemerdekaan Malaysia itu adalah hadiah diberikan oleh Inggris. Begitu juga dengan Singapura, ya, begitu juga dengan tetangga kita Brunei. Mereka tidak berjuang. Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaannya. Dari Sabang sampai Merauke berjuang. Terus ada yang mengatakan, apa dasarnya kita membuat suatu negara namanya negara Indonesia? Jangan salah, jauh sebelum ada Belanda datang ke Indonesia ini, di bumi Nusantara ini pernah berdiri yang namanya Kerajaan Majapahit. Wilayah Aceh adalah wilayah Kerajaan Majapahit. Ya, ditaklukkan hari itu sampai wilayah Kerajaan Majapahit, sampai itu Singapura, sampai ke Kamboja. Filipina juga wilayah Kerajaan Majapahit, Malaysia juga. Jadi seharusnya kita harus bermimpi besar. Bila perlu masa kejayaan Majapahit itu dikembalikan Nusantara. Itulah visi besar dari Bapak Jokowi, makanya dibuat ibu kota Nusantara. Jadi saudara-saudaraku yang di Aceh, jangan memperkecil diri kalian ya. Kita ini suatu bangsa, dulu sudah ada, yaitu Kerajaan Majapahit. Wilayah Aceh itu adalah bagian dari Kerajaan Majapahit. Jangan kecilkan kita, karena kita besar, bersatu kita besar. Kalau kalian hanya mementingkan diri kalian, yang takutnya sesama kalian nanti perang, hancur. Jadi Aceh itu cukuplah tsunami itu sebagai teguran kepada kita semua, bahwa kita ini harus bersatu ya. Seharusnya seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu. Ingat, kita ini adalah bangsa besar. Kurang besar apa Kerajaan Majapahit? Itu bukan bohong-bohongan, itu benar. Baca sejarah. Makanya saya selalu mengatakan kepada saudara-saudaraku semua, banyaklah membaca. Ya, saya ajak kita semua generasi muda agar banyak membaca. Kalau kalian banyak membaca, makanya kalian banyak tahu. Kalau orang banyak tahu, makanya bisa dikatakan orang pintar atau orang cerdas. Kalau kalian orang pintar, orang cerdas, maka kemiskinan akan menjauhi kalian. Kalau kalian orang pintar, orang cerdas, maka tidak gampang kalian dibodohin atau diasut sama orang-orang pintar. Ya, saudaraku yang di Aceh, yang di Papua, yang di Maluku, ya, kita bangga jadi rakyat Indonesia. Salam dari saya, Tinop Sianturi. Merdeka! Merdeka!